Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita saat ini sudah berada di bulan Agustus. Berarti sudah setengah perjalanan kita di tahun 2023. Dan bulan Agustus itu adalah bulan sukacita bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan tahun 2023 ini Indonesia merdeka sudah 78 tahun. Dari anak-anak kita sudah diajarkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah anugerah Tuhan, bukan hadiah penjajah. Dari perjuangan, dari kerja keras para pahlawan, para pejuang yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, maka Tuhan menganugerahkan kemerdekaan Indonesia bagi kita semua. Karena itu NKRI adalah harga mati bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan kita di minggu yang kedua di bulan Agustus ini, manakala kita akan memasuki hari kemerdekaan pada hari Kamis tanggal 17, maka perenungan kita dalam kitab Bilangan yang sudah sama-sama kita baca dan dengar tadi. Nah, kitab Bilangan ini adalah salah satu dari 5 kitab Taurat atau kitab Musa. Di antaranya ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kitab Bilangan ini seringkali disebut juga dengan kitab sensus, cacat jiwa. Karena dalam kitab Bilangan ini semua bangsa Israel, ke-12 suku Israel, mulai dari orang tua sampai anak-anak dihitung, disensus berapa jumlah mereka. Karena bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ketika mereka eksodus menuju tanah Kanaan, mereka sangat banyak. Jadi 12 suku mulai dari Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulun, Yusuf, Benyamin. 12 anak laki-laki dari Israel atau Yakub, mereka dihitung, disensus, supaya tahu berapa yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama bangsa Israel ini sebagaimana dikisahkan dalam Alkitab. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang suka memberontak. Tapi mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka dikhususkan, dikuduskan oleh Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi juga menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, karena itu dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka selama 40 tahun. Bahkan dikatakan dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, penyertaan Tuhan ada bagi mereka. Dan secara khusus Bilangan pasal 10 ini Tuhan menyuruh kepada Musa supaya Musa membuat nafiri untuk memanggil bangsa Israel. Kalau dulu di jemaat wilayah Manado Malalayang ada jemaat nafiri, sekarang ada jemaat sangkakala, nafiri sangkakala. Nah, sangkakala ini digunakan oleh bangsa Israel ketika akan menghancurkan kota Yeriko. Hanya dengan tiupan sangkakala Yeriko bisa hancur. Nah, itu semua adalah karena kuasa Tuhan. Nah, khusus untuk Bilangan ini, saudara, Musa disuruh Tuhan untuk membuat nafiri, di mana nafiri ini adalah untuk memanggil umat Israel, menyuruh mereka berkumpul, tetapi juga nafiri ketika dibunyikan adalah untuk mereka berperang, bergerak maju ke depan. Dan nafiri ini punya tanda, saudara. Dikatakan apabila kedua nafiri ini ditiup, maka yang berkumpul adalah segenap bangsa Israel. Semua 12 suku Israel ini mereka berkumpul. Tetapi ketika cuma satu nafiri yang ditiup, maka cuma pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku yang datang berkumpul. Kemudian lagi dikatakan ketika semboyan nafiri satu yang ditiup, maka yang bergerak adalah bangsa Israel yang berkemah di sebelah timur. Dan ketika dua semboyan itu dibunyikan, maka
bangsa Israel yang di sebelah selatan mereka yang bergerak maju. Jadi semua punya tanda, saudara. Ketika nafiri-nafiri ini dibunyikan, bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-9 bahwa kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Jadi ketika anak-anak Harun yang dikhususkan meniup nafiri ini di bawah kepemimpinan Musa, semua punya arti. Kapan mereka berkumpul, kapan mereka bergerak maju, kapan mereka berperang, itu ditandai dengan semboyan, dengan nafiri, bunyi nafiri. Dan intinya saudara, nafiri itu dibunyikan sebagai tanda kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Penyertaan Tuhan ada bagi bangsa Israel. Mereka harus berani berperang, maju sampai ke tanah Kanaan yang dikatakan tanah berlimpah susu dan madu. Tanah perjanjian antara Tuhan Allah dengan nenek moyang Israel, yaitu Abraham. Dan sekali lagi 40 tahun mereka mengembara dan Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka yang setia, generasi Israel yang setia, merekalah yang diperbolehkan masuk. Termasuk Musa tidak diizinkan Tuhan, sehingga yang membawa Israel masuk adalah Yosua. Semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini punya makna. Pertama mau dikatakan Tuhan itu benar-benar ada. Dari masa ke masa, dari setiap generasi ke generasi, Tuhan itu ada. Dia adalah awal dan akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan yang pegang kendali atas alam semesta ini. Dan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Bahkan Paulus katakan hidup dan mati kita itu ada dalam tangan Tuhan. Di setiap musim kehidupan kita Tuhan itu ada. Dia tidak pernah menutup mata dengan keadaan kita. Di segala tempat Tuhan itu ada. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat kehadiran Tuhan seperti saudara melihat saya melihat saudara. Tapi iman kita Tuhan itu ada. Kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak mungkin orang duduk di rumah Tuhan saat ini, tidak mungkin kita beribadah. Tapi karena kita percaya Tuhan, Tuhan itu ada. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang menyertai kita, maka kita beribadah. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita selalu berdoa, kita selalu punya hubungan keakraban dengan Tuhan. Karena kita menyadari keterbatasan kita, kita menyadari kekurangan kita, betapa lemahnya kita. Tapi kita menjadi kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kita menjadi kuat karena Tuhan memberi kemampuan bagi kita menghadapi segala sesuatu. Tuhan benar-benar ada. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mengapa saya mau katakan, bahkan berulang-ulang saya menyampaikan. Ketika bulan April Mei kami ke Amerika, ke Washington DC, menyaksikan di Museum Bible itu ada satu 3D atau 5D, maka divisualisasikan semua gedung-gedung yang ada di Amerika, termasuk gedung putih White House, itu ada tulisan Alkitab. Bahkan saudara, uangnya Amerika dolar, ada tulisan God. In God we trust, dalam Tuhan kami percaya. Nah, mau katakan bahwa sedangkan Amerika saja negara superpower, negara adik kuasa, bahkan Amerika pegang kendali ini dunia, orang percaya Tuhan. Tuhan itu ada, benar-benar ada. Maka kita juga percaya Tuhan itu ada. Tuhan yang kita imani adalah Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang menciptakan, Anak Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menyertai kita. Dia ada saudara. Dia ada dalam perjalanan bangsa Israel. Tuhan ada, tapi juga Tuhan yang ada
di masa sekarang ini. Kita yakin Tuhan ada, saudara. Karena itu kita tetap berdoa dalam segala situasi. Kita yakin Tuhan benar-benar ada. Sekalipun saat ini menjadi tantangan bahwa ada banyak yang menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Tapi orang dari kecil, dari dalam kandungan, dikandung oleh seorang ibu yang sudah mengenal Yesus. Kita percaya Yesus itu adalah Allah. Dia hidup. Kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Karena itu apapun persoalan kehidupan kita, apapun gumul hidup yang kita alami, saudara, kita yakin dengan doa kita dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, melewati setiap tantangan hidup, anak-anak muda percaya Tuhan itu ada. Ibu bapak, apalagi kita yang mengajarkan, mewariskan kepada anak-anak, meyakinkan mereka melalui warisan iman bahwa Tuhan kita adalah Allah di dalam Yesus. Dia hidup. Dalam sejarah Israel, Dia bersama dengan mereka, tapi juga dalam perjalanan kita masa kini, di era digital saat ini, Tuhan benar-benar ada. Kemudian hal yang kedua, saudara, dari bacaan kita, ketika bangsa Israel mereka berkumpul, bergerak maju berperang, ada semboyan nafiri. Nafiri sebagai tanda bangsa Israel berkumpul. Sekarang saudara, tidak ada lagi nafiri. Tapi di zaman sekarang ini ada lonceng gereja yang dibunyikan. Setiap hari Minggu kostor dia membunyikan lonceng gereja. Kalau di Sumber Berkat ini ada ibadah subuh, ada ibadah pagi. Bahkan semua jemaat Gemim rasanya ada lonceng gereja. Lonceng pertama dibunyikan persiapan, lonceng kedua dibunyikan masih persiapan, dan ketika lonceng ketiga dibunyikan itu tanda ibadah dimulai. Memanggil umat datang, saudara. Lonceng gereja yang memanggil kita bersekutu datang di rumah Tuhan. Bahkan bagi warga Gemim, kalau ada duka, apalagi di kampung-kampung, di kota juga masih ada. Kalau ada orang mati pasti lonceng gereja yang dibunyikan. Kalau tuh lonceng babunyi cuma sedikit, anak-anak masih muda sudah meninggal. Maka lama tuh lonceng berarti orang tua, lansia yang meninggal. Memberi tanda bahwa ada sesuatu seperti bangsa Israel. Namun juga saudara, walaupun kadangkala ibadah kolomnya ada jaba bunyi tuh lonceng gereja, tapi smartphone, handphone itu menjadi lonceng yang mengingatkan kita. Ada WA Pelsus, ada WA kolom 1, WA grup, kolom 2, ada WA juga lansia dan seterusnya. Orang jemaat kurang dipanggil melalui WA sebagai bunyi yang mengingatkan kita bahwa orang ada ibadah kolom, ada ibadah kom bapak, ada ibadah kom ibu. Karena itu kadangkala kalau mau tanya patu ibu siapa ndak pergi ibadah, nyanda ada pemberitahuan di WA. Kadangkala lupa. Tapi kalau ada pemberitahuan pasti orang tergerak hati datang, saudara. Dan jadi persoalan, walaupun nafiri digantikan dengan lonceng gereja, bahkan juga melalui handphone, smartphone, sebagai nafiri masa kini yang mengingatkan kita beribadah bersekutu, yang jadi soal torang hati. Sebab biar tuh lonceng gereja sebab bunyi kuat-kuat, kong torang nyandak tergerak hati datang di gereja. Biar tuh smartphone penatua yang dia kenso berulang-ulang sampaikan kalau torang nyandak tergerak, tidak ada arti lonceng gereja itu. Bunyi nafiri di masa kini, tapi semua lahir dari hati saudara. Kalau orang tergerak hati, biar orang nyandak dengar lonceng gereja, tapi orang tahu setiap hari Minggu ada ibadah, setiap hari Kamis ada kolom dan seterusnya. Orang datang bersekutu karena orang adalah makhluk sosial. Kita butuh persekutuan. Sekaligus juga kita adalah makhluk teologi, saudara. Kita harus berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan. Seperti yang saya ulang-ulang katakan, Tuhan itu ada. Maka dalam persekutuan jemaat kita bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana tema kita tiup nafiri, tanda semboyan menghadapi ancaman.
nafiri, pribadi-pribadi kita adalah nafiri yang hidup. Setiap kita warga gereja umat Tuhan, kita adalah nafiri yang hidup. Apa yang kita sampaikan itu adalah suara profetis, suara kebenaran, suara kenabian yang memberikan sukacita, yang membawa shalom bagi banyak orang. Apa yang kita perlihatkan, apa yang kita perbuat itu juga merupakan nafiri sebagai tanda kita memanggil orang-orang yang ada di sekitar kita untuk percaya dan selalu hidup setia kepada Tuhan. Nah, apakah orang penafiri ini masih babunyi atau sonyanda? Apakah orang penafiri ini asli atau palsu, saudara? Artinya kalau segala sesuatu yang kita ucapkan, orang lakukan itu keluar dari hati nurani, memanggil orang percaya kepada Tuhan. Sebagai ibu bapa di tengah keluarga, kita menggerakkan anak-anak, cucu kita sebagai generasi gereja masa depan dengan mewariskan nilai kehidupan yang baik. Maka itulah fungsi nafiri kita. Nafiri yang asli, nafiri yang benar. Kita menyampaikan suara Tuhan. Sebab menjadi pemberita Injil bukan nanti berdiri di atas mimbar dengan pakaian formal sebagai pelsus, tapi siapapun kita adalah pelayan Tuhan, nafiri yang hidup, menyampaikan suara kebenaran, dimulai dari komunitas yang paling kecil, di keluarga. Ketika kita keluar ada jemaat, ada masyarakat, maka di sanalah Tuhan menyuruh kita untuk menyampaikan suara Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, sehingga banyak orang yang boleh terus mengalami kasih dan kuasa Tuhan, yang terus menyaksikan kebesaran Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Allah. Kita percaya dimanapun kita berada, nafiri kita akan berbunyi merdu melalui perkataan, melalui sikap, perbuatan nyata kita, bahwa sesungguhnya kita adalah nafiri yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.